Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqullaha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada dua perkara yang hendaknya kita memiliki pemahaman lebih terhadapnya, yang hendaknya kita memiliki perhatian lebih terhadapnya, yang mana dengan dua perkara ini seorang akan teguh menjalani kehidupannya, seorang juga akan bisa lebih tegar dalam menjalani kehidupannya. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan kehidupan ini sebagai darul bala, negeri tempat ujian. Oleh karena itu, selama ruh masih di kandung badan, selama ruh masih di dalam jasad, selama nyawa masih di kandung badan, maka selama itu pula ujian dan cobaan menimpa. Baik dia orang miskin, orang kaya, orang berpangkat berkedudukan, atau sebagai penuntut ilmu, maka semuanya akan mendapatkan ujian. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka demikianlah semua kita akan diuji. Mungkin kita pernah melihat seorang yang zahir hidupnya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketentraman. Mungkin dia bahagia bersama hartanya, bersama keluarganya, bersama kendaraannya, sana kemari, tertawa dan seterusnya. Maka jangan kita mengira bahwa hidupnya ini tidak ada ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada di dalam kesulitan. Maka ada yang diuji dengan hartanya, dengan keluarganya, seorang guru yang diuji dengan muridnya, seorang anak yang diuji dengan orang tuanya, dan sebaliknya, dan macam-macam. Maka ini yang pertama, hidup sebagai ujian. Hidup adalah ujian.
Yang kedua, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ketetapan dan syariatnya itu terkandung hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falillahi hujjatun balighah." Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, "Walillahi hujjatun kamilah." Milik Allah lah hujjah yang sempurna, hikmah yang sempurna. Artinya tidak ada untuk kita mengatakan mengapa demikian. Karena apapun yang Allah tetapkan itulah yang terbaik untuk kita. Satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, kisah Nabi Musa yang mencari ilmu kepada Nabi Khidir. Ringkas saja, tak kala keduanya hendak menyeberangi lautan, maka ada seorang nelayan yang menawarkan tumpangan kepada mereka berdua. Maka mereka berdua pun naik. Tak lama di perjalanan, tiba-tiba Nabi Khidir merusak bagian tertentu dari kapal tersebut. Kalau kita melihat zahir pandangan manusia, ini adalah kezaliman. Bagaimana bisa seorang yang ditawarkan tumpangan bukannya berterima kasih, tapi malah dia yang merusaknya. Maka demikianlah Allah menetapkan sesuatu, pasti di dalamnya terdapat hikmah. Apapun itu. Makanya di kelanjutan kisah, Nabi Khidir menjelaskan bahwa kapal ini milik seorang nelayan yang miskin, yang dia gunakan untuk mencari kehidupannya sehari-hari di lautan. Dan kapal ini nantinya akan melewati sebuah kapal yang besar, milik raja yang zalim, dan akan mengambil kapal yang lewat di hadapannya, kecuali yang cacat. Jadi yang Allah inginkan bukan rusaknya kapal tersebut, tetapi yang Allah inginkan bagaimana kapal ini bisa digunakan terus menerus oleh si nelayan tadi untuk mencari kehidupannya sehari-hari di lautan. Maka pahamilah hal ini wahai saudaraku, bahwa apapun yang Allah tetapkan itu terkandung hikmah di dalamnya. Dan termasuk juga yang Allah tetapkan, dan termasuk juga yang Allah timpakan berupa ujian, bukan semata-mata Allah ingin timpakan ujian saja, tetapi Allah menginginkan kebaikan yang besar di balik ujian tersebut. Dan di antara hikmahnya juga, ujian ini menahan kita dari bermaksiat. Seperti misal seorang yang memiliki uang, tiba-tiba uang itu hilang. Bisa jadi kalau uang ini tidak hilang, dia menggunakannya untuk bermaksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal ini terjadi. Allah menginginkan bagaimana hamba tersebut senantiasa selalu di atas ketaatan, selalu di atas kebaikan. Maka ini di antara hikmah Allah menurunkan ujian. Dan di antaranya juga Allah menurunkan ujian. Ujian itu adalah tanda bagi kita bahwa kita sedang berproses menuju tingkat yang lebih baik. Tidakkah kita melihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebelum beliau diangkat sebagai menjadi menteri? Ujian bertubi-tubi menimpa beliau. Beliau dibenci oleh saudaranya, dijauhkan dari ayah tercinta, dibuang ke dalam sumur, dimasukkan ke dalam penjara, dijual sebagai budak, digoda istri raja dan macam-macam. Tapi lihatlah akhir dari kehidupan beliau. Dan di antara hikmahnya juga sebagaimana yang Nabi sabdakan bahwa seorang hamba telah tetap kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi. Akan tetapi amalan hamba ini belum mengantarkan pada kedudukan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji hamba tersebut dan kemudian hamba tersebut bersabar di atasnya. Maka hamba tersebut telah sampai kepada kedudukan tersebut. Dan mungkin juga kita pernah mendengar sebuah ungkapan atau istilah dari orang-orang terdahulu. Semakin tinggi pohon berkembang, maka semakin
kuat badai menerjang. Begitu juga manusia. Semakin tinggi kedudukan seorang, maka semakin banyak ujian yang akan datang. Dan di antara hikmahnya juga bisa jadi ujian yang menimpa kita itu adalah sebagai pengampunan dosa bagi kita. Maka pahamilah dua hal ini, wahai saudaraku. Yang pertama, kehidupan adalah ujian dan ujian terkandung hikmah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai pelengkap dari khutbah yang pertama, ketahuilah bahwa telah banyak orang-orang yang diuji sebelum kita. Dan di antara mereka tidak ada yang keluar dari dua golongan saja. Golongan yang selamat dari ujian dan golongan yang gagal menghadapi ujian. Satu sisi lihat orang-orang yang gagal dalam menghadapi ujian. Lihat bagaimana Qarun yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kerajaan yang besar, harta yang banyak. Tapi bersamaan dengan itu dia ditenggelamkan dalam tanah di atas kekafirannya. Lihat juga bagaimana Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kerajaan yang besar, pasukan yang banyak. Bersamaan dengan itu Allah tenggelamkan dia ke dalam laut bersama dengan pasukannya di atas kekafirannya. Maka inilah orang-orang yang gagal dalam menghadapi ujian. Dan satu sisi lihat orang-orang yang berhasil dalam menghadapi ujian. Lihat bagaimana para sahabat, para nabi yang mempertahankan Islam hingga saat ini. Lihat bagaimana nama-nama mereka disebut hingga saat ini. Demikianlah orang-orang yang berhasil dalam menghadapi ujian. Maka kembali kepada diri kita masing-masing, mau memilih golongan yang mana. Dan tentunya orang yang cerdas akan memilih golongan yang selamat. Maka berjuanglah wahai saudaraku untuk senantiasa istiqomah di atas jalan tauhid dan sunnah. Karena akhir yang indah bagi orang-orang yang istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal aqibatu lil muttaqin." Dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.